Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uli. Nah, ini sekarang kita mau bahas tentang identifikasi makroskopis dan mikroskopis dari rizom dan korteks. Tapi untuk kali ini saya berbahas dulu untuk yang rizom dulu, kemudian nanti ke korteks. Nah, nanti rizom yang akan saya bahas dalam video kali ini ada 4 macam rimpang, yaitu rimpang kunyit, rimpang temulawak, rimpang jahe, dan rimpang alang-alang. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi kali ini yang mau saya bahas 4 terlebih dahulu saja. Yang pertama adalah rimpang kunyit. Rimpang kunyit nama simplicianya Curcume domesticae rhizome, dan nama tanaman asalnya adalah Curcuma domestica. Jadi banyak sekali genus Curcuma, dan jangan salah dan jangan terbalik dengan spesies-spesies yang lain. Untuk kunyit itu Curcuma domestica. Nah, jangan terbalik juga dengan temulawak yang mirip-mirip ya. Nah, kalau temulawak nanti Curcuma xanthorrhiza. Familinya berasal dari famili Zingiberaceae dan senyawa identitasnya adalah senyawa kurkumin. Nah, ini adalah bentuk dari kunyit yang basah. Kemudian ini serbuknya. Serbuknya itu mirip dengan ketika dia masih basah warnanya ya. Jadi nanti kalau bedainnya dengan temulawak nanti bisa dilihat atau dibandingkan secara organoleptis. Jadi organoleptisnya nanti bisa untuk membantu menentukan bahwa ini rimpang kunyit atau rimpang temulawak, karena mereka berdua kalau secara mikroskopis nanti hampir mirip. Kemudian untuk makroskopis rimpang kunyit, nah seperti ini mungkin sudah sering dilihat ya. Jadi dia berupa kepingan ringan, rapuh, dan warnanya kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Jadi secara warna itu dia lebih merah atau lebih cerah gitu ya, itu dibandingkan dengan temulawak. Nah, baunya juga khas. Jadi bau juga untuk bisa membantu untuk identifikasi. Baunya khas, kemudian warnanya juga berbeda satu dengan yang lainnya, terutama kalau kunyit ini dengan temulawak ya, itu hampir mirip gitu ya, tapi berbeda. Kemudian secara mikroskopis ada beberapa fragmen pengenal. Jadi dia kalau dibilang khas ya tidak cukup khas ya, karena selain ada di kunyit juga ada di temulawak. Contohnya jaringan gabus. Kemudian sel parenkim berisi bahan berwarna kuning, jadi ini ada tetes minyaknya. Kemudian ada juga rambut penutup, ada berkas pengangkut, dan sel parenkim berisi amilum. Selain ada di kunyit, yang identifikasi atau fragmen secara mikroskopis ini juga sebenarnya ada di temulawak kurang lebih ya. Yang membedakan ya tadi antara lain dari baunya, rasanya, warnanya itu berbeda. Kemudian yang kedua, nah ini yang mirip, yaitu rimpang temulawak. Nama simplicianya Curcume xanthorrhizae rhizome. Nama tanaman asalnya Curcuma xanthorrhiza. Secara simplicia basah seperti ini. Familinya famili Zingiberaceae. Senyawa identitasnya adalah xanthorrhizol. Nah, berbeda dengan senyawa identitas pada kunyit. Kalau pada kunyit itu kurkumin, kalau pada temulawak adalah xanthorrhizol. Nah, secara basah saja juga sudah berbeda dari warnanya ya. Jadi kalau dipatahkan atau dibuka atau diiris itu berbeda. Jadi di sini warnanya lebih pucat, warnanya lebih kekuningan. Nah, sama juga ketika dia dijadikan simplicia kering atau secara makroskopis ya. Jadi dia berupa keping tipis, bentuknya bundar atau jorong, kemudian ringan, keras, rapuh. Nah, warnanya ini coklat kekuningan hingga coklat. Jadi dia itu cenderung pucat kalau dibandingin kunyit. Kemudian ini secara mikroskopis sebenarnya kurang lebih mirip juga dengan kunyit.
Nah, dia ada berkas pengangkut, parenkim korteks. Kalau ini ada serabut sklerenkim, sebenarnya dia punya rambut penutup juga, kemudian butir amilum dan jaringan gabus. Nah, ini beda kunyit dan temulawak. Ini ketika dia masih basah, ini berbeda warnanya, baunya pun berbeda. Jadi khas ya, kalau kunyit itu baunya seperti apa, kalau temulawak itu baunya seperti apa. Kemudian ini secara simplisia yang sudah kering, jadi ini warnanya cenderung agak merah orange, jadi cerah gitu ya. Kalau temulawak warnanya cenderung kuning pucat. Nah, selanjutnya adalah rimpang jahe. Nama simplisianya Zingiberis officinalis rhizome. Nama tanaman asal Zingiber officinale dari famili Zingiberaceae dan senyawa identitasnya adalah sogaol. Nah, ini adalah sogaol, ini berupa minyak atsiri ya. Jadi dia baunya khas ya jahe karena dia punya minyak atsiri. Secara makroskopis rimpang jahe seperti ini, warnanya putih kepingannya, putih kekuningan, baunya khas sekali dan rasanya pedasnya pedas jahe ya. Dan rimpang jahe ini sebenarnya secara makroskopis, kalau dia jadi simplisia kering seperti ini, itu mirip dengan kencur. Nah, yang membedakan nanti bila dipatahkan, yang satunya berserat, yang satunya tidak. Tapi secara bau itu sudah bisa dibedakan sebenarnya, baunya rimpang jahe seperti apa, baunya kencur seperti apa. Demikian juga kalau nanti sudah menjadi serbuk mereka mirip antara jahe dengan kencur, tapi baunya sudah cukup berbeda ya, baunya khas pada masing-masing mereka. Ini mikroskopis rimpang jahe. Rimpang jahe mempunyai fragmen amilum, pembuluh kayu seperti ini, berkas pengangkut dan periderm. Punya juga serabut dan jaringan gabus tangensial. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir di video ini adalah rimpang alang-alang. Nama simplisianya Imperatae cylindricae rhizome. Nama tanaman asalnya Imperata cylindrica dari famili Poaceae. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga ketika masih tanaman ya. Nah, masih berupa tanaman seperti ini, masih basah. Kemudian ini ketika dia sudah jadi simplisia kering, mungkin kalau dia dijejerkan atau dibandingkan dengan akar wangi, dia mirip. Tapi jangan salah, kalau alang-alang ini rimpang, kalau akar wangi itu akar, radix. Nah, kalau alang-alang ini rhizome. Nah, bedanya nanti kalau dibedakan dengan yang akar wangi itu tidak berbuku-buku. Jadi kalau alang-alang ini berbuku-buku, jadi jarak antar bukunya terlihat jelas. Nah, ruas-ruas seperti ini terlihat jelas. Nah, seperti ini. Kalau pada akar wangi tidak. Ini makroskopis rimpang alang-alang, lebih jelasnya seperti ini. Jadi dia bersisik gitu ya. Nah, kemudian ya beda sih kalau misal dilihat lebih jelas jika dibandingkan dengan akar wangi. Itu juga terlihat beda sebenarnya. Kemudian secara mikroskopis rimpang alang-alang mempunyai parenkim, fragmen dinding sel epidermis, kemudian fragmen pembuluh bernotah dan fragmen serabut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rhizome atau rimpang. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini ada juga video tentang korteks. Jadi nanti akan ada 3 korteks ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan disimak dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.